Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ari Murja Hendradi selaku dosen pengampu mata kuliah Machine Learning. Di sini kami dari kelompok 8, nama saya Salsari beserta rekan saya. Nama saya Aisyah Azhara dengan NIM 017. Kami akan menjelaskan classification of diabetes mellitus using modified particle swarm optimization and least squares SVM. Baik, saya izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini kami akan menjelaskan classification of diabetes mellitus using modified particle swarm optimization and least squares support vector machine atau biasa kita kenal dengan SVM. Nah, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Salsa Ari dengan NIM 434221044 ditemani dengan rekan saya. Dan saya Aisyah Azhara dengan NIM terakhir 3 digit 017. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pendahuluan dari judul yang kita buat. Yang pertama, diabetes mellitus adalah salah satu penyakit metabolik yang terus meningkat di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Diabetes mellitus sendiri dapat mengakibatkan komplikasi yang serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kerusakan saraf, serta dampak signifikan lain yang berpengaruh pada kualitas hidup pasien serta biaya perawatan kesehatan. Beberapa pendekatan secara tradisional dalam mendiagnosa diabetes mellitus seringkali memerlukan waktu dan bergantung kepada keahlian manusia yang dapat menyebabkan variabilitas hasil. Nah, seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, alhasil terdapat berbagai algoritma klasifikasi yang telah diterapkan untuk membantu diagnosis dari diabetes mellitus itu sendiri. Salah satu metode yang menjanjikan adalah Least Squares Support Vector Machine atau biasa kita kenal dengan LSSVM. Karena LSSVM sendiri memiliki kemampuan untuk menangani data yang kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, teknis optimisasi seperti Particle Swarm Optimization atau PSO telah diperkenalkan dengan pendekatan berbasis populasi yang terinspirasi dari perilaku sosial burung dan ikan dalam menemukan solusi optimal secara efisien. Artikel yang kami dapatkan ini mengintegrasikan versi modifikasi dari PSO atau Modified PSO dengan LSSVM untuk menghasilkan algoritma hybrid yang mampu meningkatkan akurasi klasifikasi pasien penderita diabetes mellitus itu sendiri. Baik, mari sekarang kita lanjut kepada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama mengembangkan algoritma hybrid yang telah saya jelaskan pertama tadi untuk menggabungkan modified PSO dan LSVM untuk diagnosa penyakit diabetes mellitus yang lebih akurat. Yang kedua, untuk mengoptimalkan parameter penting pada LSSVM. Dan yang ketiga, menguji performa algoritma hybrid pada dataset penderita diabetes mellitus sendiri serta membandingkan hasilnya nanti dengan algoritma klasifikasi yang lain. Lalu tujuan yang terakhir yaitu menyediakan model klasifikasi yang handal dan efisien sebagai langkah awal dalam membantu diagnosa penderita diabetes mellitus. Nah, selanjutnya mari kita masuk kepada dasar teori yang kami gunakan. Diabetes mellitus itu sendiri adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula yang tinggi atau biasa kita sebut dengan hiperglikemia yang disebabkan oleh gangguan produksi insulin atau resistensi tubuh terhadap insulin. Nah, berdasarkan karakteristiknya, diabetes mellitus itu terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh kegagalan tubuh dalam memproduksi insulin. Tipe 2, diabetes mellitus ini disebabkan oleh resistensi insulin dan kekurangan insulin relatif.
Lalu ada juga gestasional atau gestasional ini adalah diabetes mellitus yang muncul selama kehamilan dan dapat meningkatkan resiko komplikasi. Selanjutnya, diabetes mellitus ini sendiri dapat menyebabkan komplikasi akut seperti ketoasis diabetik serta komplikasi kronis seperti gagal jantung, gagal ginjal, neuropati dan lain-lain seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Lalu melihat dari adanya teori-teori tersebut, kami mengembangkan dengan adanya Least Square Support Vector Machine atau LSSVM yang gunanya adalah untuk pengembangan dari SVM itu sendiri yang menggunakan pendekatan pemrograman linear untuk menemukan hyperplane optimal yang memisahkan data. Nah, tujuannya LSSVM ini dirancang untuk bekerja pada data dengan dimensi tinggi dan dapat menangani data yang tidak terpisahkan secara linier melalui transformasi ke ruang fitur menggunakan fungsi kernel. Nah, fungsi kernel ini secara umum digunakan adalah radial basis function atau biasa kita kenal dengan RBF. RBF ini efektif dalam memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi untuk mempermudah klasifikasi dari diabetes mellitus itu sendiri. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Lalu pada selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, pada jurnal itu menggunakan pendekatan eksperimen dan simulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah eksperimen. Pengumpulan dan pre-processing data, dataset diproses untuk memastikan integritas, menghilangkan noise, dan normalisasi. Lalu implementasi algoritma dengan modify PSO digunakan untuk optimasi parameter LSSVM, dilanjutkan dengan klasifikasi dalam fase pelatihan dan pengujian. Lalu ada evaluasi model, yaitu menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Lalu selanjutnya, pada yang kedua itu simulasi. Menggunakan parameter kernel LSSVM dioptimalkan menggunakan modify PSO melalui iterasi berbasis fungsi objektif untuk meningkatkan akurasi. Nah, lalu yang ketiga itu desain eksperimen, yaitu ada input, output, dan pengulangan. Pada input itu yaitu dataset pasien diabetes mellitus, lalu pada output yaitu klasifikasi dua kelas yaitu hidup atau mati, lalu pengulangan hingga iterasi maksimum atau konvergensi. Nah, lalu yang terakhir itu adalah analisis hasil, yaitu membandingkan performa LSSVM dengan dan tanpa optimasi parameter menggunakan modify PSO. Lalu berikutnya yaitu dataset. Nah, dataset dari jurnalnya itu menggunakan PIMA Indians Diabetes mellitus yang bisa diakses melalui Kaggle. Nah, pada sebelah kiri itu adalah screenshot beberapa dataset yang terdapat pada Prima Indian diabetesnya. Nah, karakteristik datasetnya itu jumlah datanya memiliki 768 entry pasien. Lalu pada distribusi kelasnya yaitu outcome itu satu pasien dengan diabetes dengan penyakit diabetes yang terdiri dari 268 entry, lalu pada outcome 0, pasien itu terdeteksi sehat, yaitu 500 entry. Lalu yang terakhir, conclusion atau kesimpulan. Penelitian ini memperkenalkan algoritma hybrid yang menggabungkan Modified Particle Swarm Optimization, yaitu atau PSO, dan Least Square Support Vector Machine LSSVM untuk klasifikasi diabetes mellitus. Dengan mengoptimalkan parameter LSSVM menggunakan Modify PSO, algoritma ini mampu mencapai akurasi tinggi yaitu sebesar 97,833% pada dataset 5 Indians diabetes. Lalu keunggulan dari algoritma ini yaitu terletak pada kemampuannya untuk mengatasi sensitivitas parameter LSSVM sehingga meningkatkan robustitas dan efisiensi proses klasifikasi, performa yang lebih baik, dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem diagnosis diabetes mellitus yang lebih akurat dan handal. Pada akhir slide yaitu ucapan terima kasih dari kami. Maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.